Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazifa Putri Fauzia dengan NIM 242520081 dan dari kelas B, semester 2. Halo, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Paradigma. Yang nomor 1 yaitu Data Science dan Manipulasi Opini Politik, konteks kasus Cambridge Analytica dan manipulasi politik melalui Facebook. Yang A, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang B, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Yang C, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma TikTok, Instagram, YouTube lebih mendidik atau membatasi cara berpikir pengguna? Nomor 1 yang A yaitu saya akan menjawab, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data besar atau big data dari aktivitas pengguna media sosial seperti like, share, komentar, waktu interaksi, dan jenis konten yang dikonsumsi. Data ini kemudian digunakan untuk membangun profil psikografis pengguna yang mencerminkan preferensi emosi dan pandangan mereka. Berdasarkan profil ini, algoritma dapat merekomendasikan konten yang relevan, bahkan mempengaruhi opini pengguna melalui konten yang bersifat manipulatif. Yang B, yaitu menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Ini bisa menjadi keduanya. Dari satu sisi, ini merupakan kemajuan teknologi karena memungkinkan personalisasi dan efisiensi informasi. Namun, jika data digunakan tanpa persetujuan pengguna atau untuk manipulasi politik dan komersial tanpa transparansi, maka ini merupakan pelanggaran privasi. Etika dan regulasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Yang C yaitu, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma lebih mendidik atau membatasi cara berpikir pengguna? Sistem ini bersifat dua sisi. Di satu sisi, algoritma dapat membantu pengguna menemukan konten yang relevan dan edukatif. Namun, jika terlalu tertutup pada satu jenis konten atau filter bubble, algoritma bisa membatasi pandangan dan memperkuat bias kognitif. Oleh karena itu, penting untuk mendesain algoritma yang menyajikan perspektif yang beragam. Tahu nggak sih tentang algoritma? Selama ini setelah teman-teman melihat nonton video, contohnya video masak, terbayang nggak sih video apa nih yang bakal muncul setelah teman-teman lihat video masak tersebut? Biasanya apa sih kalau habis lihat video masak tentang kue, yang keluar tuh bakal tentang puding, bolu. Sebenarnya apa sih yang nentuin video apa yang bakal direkomendasiin oleh platform seperti Instagram, sosial media seperti Twitter, dan sebagainya yang bakal muncul di timeline-nya teman-teman? Itulah peran yang namanya algoritma. Ketika teman-teman itu sering melihat video tentang kecelakaan, yang durasinya itu sangat panjang, maka teman-teman pasti akan menemukan video-video tragedi lainnya yang akan keluar. Mungkin tentang kecelakaan lalu lintas atau tentang perampokan yang berhubungan dengan rasa takut. Itulah yang dinamakan algoritma. Nah, jadi harus hati-hati guys dengan algoritma ini. Apa video yang kalian tonton, apa artikel yang kalian baca, dan apa yang kalian ucapkan, hal tersebut akan direkam oleh si algoritma karena kita sendiri yang memperbolehkannya. Algoritma ini seperti pedang bermata dua, oleh karena itu, jika teman-teman melihat hal baik, maka hal baik akan muncul seperti juga dengan video ini. Nomor 2 yaitu tentang transformasi digital dalam layanan perbankan. Konteksnya, pergeseran dari layanan teller ke digital banking. Pertanyaannya yang A, komponen sistem apa yang berubah dalam transformasi ini? Yang B, dampak positif dan negatif dari perubahan ini terhadap layanan dan pegawai. Yang C, bagaimana strategi agar peran pegawai tetap relevan di era digital. Jadi saya akan menjawab yang 2A. 2. Menurut Anda, komponen sistem yang berubah, manusia atau teknologi atau proses dalam transformasi ini? Semua komponen berubah. Manusia, yaitu peran teller bergeser menjadi konsultan, teknologi diperkenalkan aplikasi mobile banking, chatbot, dan ATM canggih. Yang proses transaksi manual berubah menjadi transaksi mandiri berbasis digital. Yang 2B yaitu apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap kenyamanan dan kualitas layanan di perbankan. Yang positif dulu nih, efisiensi, kemudahan akses 247 atau enggak 24 jam, dan pengurangan antrean. Yang negatif, kurangnya interaksi manusiawi, kesulitan bagi lansia atau masyarakat kurang familiar dengan teknologi, dan potensi masalah keamanan data. Yang 2C yaitu dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi,
Bagaimana seharusnya peran baru pegawai di perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan? Jawabannya yaitu peran pegawai harus dialihkan dari pelaksana transaksi menjadi konsultan keuangan, spesialis produk digital, dan pelatih pengguna teknologi. Ini memerlukan pelatihan ulang atau reskilling dan adaptasi bekerja yang baru. Nomor 3 yaitu keamanan digital, social engineering, dan phishing. Konteksnya yaitu ilustrasi seseorang kehilangan laptop dengan data penting. Pertanyaannya yang A yaitu, apa itu social engineering dan mengapa orang mudah tertipu? Yang B, jenis-jenis kesalahan umum dalam keamanan digital. Yang C, apakah dua kesalahan ini, social engineering dan human error, bisa menyebabkan kebocoran? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Nomor 3 yang A yaitu apa hal yang mengunci ide itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat menerima email mencurigakan. Contoh, email mengatasnamakan bank atau pajak atau kampus. Pengguna sering tertipu karena serangan phishing. Pemirsa, terkait kasus hilangnya uang setelah mengklik file dari aplikasi pesan singkat, pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya memberi penjelasan. Alphonse menyarankan agar masyarakat segera menonaktifkan sebuah izin install aplikasi dan melaporkan ke bank agar menonaktifkan rekening yang kena phishing tersebut. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengungkapkan, file APK yang di-rename menjadi PDF dengan P huruf besar maupun PDF dengan P huruf kecil tidak ada bedanya dan tidak berbahaya. Justru jika file APK di-rename menjadi PDF dengan huruf kecil, maka aplikasi pesan WhatsApp secara otomatis akan memberikan icon PDF kepada file APK tersebut. Agar masyarakat tidak bingung, Alphonse menyarankan agar masyarakat menonaktifkan semua izin install aplikasi agar tidak bisa install APK berbahaya. Kalau kita menerima pesan APK yang berbahaya dan kalau kita tidak sadar kita sudah menginstal APK itu, ya sebaiknya segera diperiksa apakah benar APK sudah diinstal, lalu apakah dia memiliki akses ke SMS. Kalau dia memiliki akses ke SMS, saya sarankan segera hubungi penyedia mobile banking Anda atau akun WhatsApp Anda jaga, karena artinya peretasnya sudah memiliki akses semua SMS yang kita terima, di forward ke Telegramnya dia. Nah, jadi Anda harus sangat berhati-hati kalau ada mobile banking yang langsung dinonaktifkan, kalau bisa diganti username dan password untuk aksesnya, hubungi banknya, diblokir rekeningnya. Alphonse mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan berpikir sejenak saat menerima file yang mencurigakan. Karena oknum tidak bertanggung jawab dapat melakukan berbagai macam cara untuk menipu. Oleh karenanya, masyarakat perlu waspada untuk menjaga keamanan pribadi. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menggunakan nama dan desain menyerupai institusi resmi. Ketidakhati-hatian terjadi karena rasa panik, kepercayaan buta, atau kurangnya pengetahuan tentang teknik penipuan digital. Itu sering terjadi dengan yang mungkin yang kurang paham tentang teknologi atau yang awam. Yang 3B yaitu apa jenis-jenis kelalaian umum termasuk aktivitas privacy password lemah atau klik link sembarangan. Biasanya kalau anak zaman sekarang itu atau yang usia udah lanjut biasanya itu suka banget klik link sembarangan atau salah gitu. Dan bagaimana resiko yang sama bisa menyamar seperti kesalahan manusia tapi pada sistem, misalnya bug di sistem e-learning, bocornya data nilai mahasiswa di SIAKAT. Jenis kelalaian umum yaitu password mudah ditebak atau passwordnya lemah, klik tautan mencurigakan, klik link yang sembarangan, membagikan data pribadi tanpa verifikasi. Itu harus hati-hati ya. Resiko sistem ngebug atau kesalahan konfigurasi yang membuka celah keamanan. Ketiadaan enkripsi data penting ini menunjukkan pentingnya pengamanan dari sisi pengguna dan pengembang sistem. Yang C, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Ya, keduanya itu berpotensi sama besar. Pengalaman pribadi misalnya menerima email palsu dari admin dari bank mungkin ya, kalau saya sendiri hanya meminta login ulang atau gimana ya pas dana itu juga. Menurut saya yang dana itu saya pernah dapat email dari kayak mungkin admin dana tapi bukan admin dana, kayak menyerupai gitu. Di sisi lain, kesalahan sistem seperti bug di aplikasi akademik pernah menyebabkan terbukanya data nilai teman sekelas. Jadi kolaborasi antar edukasi pengguna dan sistem yang sangat penting.
Yang nomor 4 yaitu implementasi Smart City. Konteksnya, contoh aplikasi Smart City di berbagai kota tapi tak semuanya berhasil. Yang A, yaitu mengapa budaya lokal bisa menghambat keberhasilan Smart City. Yang B, siapa saja yang harus bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi digital inklusif. Yang nomor 4 yaitu karena implementasi digital teknologi bergantung pada penerimaan dan kebiasaan masyarakat. Jika masyarakat belum terbiasa menggunakan aplikasi digital atau tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah, maka adopsi teknologi dan akan terhambat. Misalnya masyarakat desa lebih suka datang langsung ke lurahan daripada menggunakan aplikasi. Yang B, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab untuk paradigma digital yang inklusif, pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Semua pihak harus terlibat. Pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur, regulasi, dan sosialisasi. Swasta menyediakan solusi teknologi yang ramah pengguna. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam adopsi dan feedback. Di pendidikan, memberikan literasi digital sejak dini agar masyarakat siap menghadapi era digital secara kritis dan adaptif. Sekian itu jawaban dari saya, Nazifa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.